Shalom, Amanginang semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada satu hari ini, yakni Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah kehendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah 3 hari ini menjalani tahun baru 2026. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Perasaannya setelah menjalani tahun baru 2026 ini? Pastilah semua bersukacita, bergembira. Dan pastilah Bapak Ibu memiliki banyak harapan dan keinginan di tengah-tengah kehidupanmu. Apakah itu seorang pelajar, apakah itu seorang ibu rumah tangga, apakah bekerja di kantor, apakah pebisnis atau pegawai swasta dan pegawai negeri, semua kita pasti memiliki yang namanya cita-cita atau pengharapan. Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita bagaimanakah supaya ketika kita menjalani tahun 2026 ini dengan baik. Tuhan berkata bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yesus tidak berkata, cobalah menjadi terang. Tetapi dia berkata, biarlah terangmu bercahaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pasti sebagai pengikut Kristus, kita sudah memiliki terang. Tetapi sejauh mana terang itu boleh bercahaya, ya, boleh bercahaya di depan orang. Sejauh manakah terang itu boleh, yang kita miliki itu boleh memberikan dampak bagi banyak orang. Jangan-jangan saudara memiliki lampu dalam hatimu tetapi tidak pernah bercahaya, alias dipadamkan sendiri. Tetapi firman Tuhan tadi katakan bahwa ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sudah memiliki terang itu. Tinggal bagaimanakah supaya terang itu boleh terlihat, terang itu boleh benar-benar nampak bagi banyak orang lain. Yang pertama sekali, ketika kita memiliki terang, maka terang itu adalah panggilan setiap orang percaya. Dan terang itu tidak boleh disembunyikan. Tidak ada gunanya Bapak Ibu memiliki terang seperti lampu, lalu disembunyikan di bawah gantang. Dan tidak ada orang yang mampu melihat. Tetapi terang itu adalah ketika orang-orang beriman itu menunjukkan sikap perilakunya melalui iman dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, tempat kerja dan sebagainya, maka yang pertama sekali terang itu panggilan setiap orang percaya. Siapapun orang percaya pengikut Kristus, maka dia sudah memiliki terang itu. Nah, tunjukkan itu bagi banyak orang lain. Yang kedua, terang itu harus terlihat Bapak Ibu. Jadi terang itu dalam arti tidak seperti lampu, tetapi ketika perbuatanmu baik, ketika engkau memberikan sesuatu bagi orang lain, bukan pamer Bapak Ibu. Bukan pamer atau bukan merasa tinggi hati, tidak. Tetapi kewajiban orang Kristen yang di dalam Kristus harus memiliki terang itu terlihat dalam perbuatan-perbuatannya. Makanya sangat jelas tadi katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Melihat perbuatanmu yang baik. Jadi bukan berarti kita ingin dipuji Bapak Ibu, tetapi sudah menjadi satu ukuran orang percaya supaya dengan perbuatannya yang baik maka terang itu terlihat dan tidak akan pernah padam. Jangan padamkan kebaikan dalam dirimu, jangan padamkan sesuatu yang baik dalam dirimu, tetapi terus engkau lanjutkan dalam kehidupanmu sehari-hari.
Apalagi kita sudah memasuki tahun baru 2026 dan 3 hari telah kita jalani. Mudah-mudahan terangmu terus bercahaya dalam tahun 2026 ini. Jangan padamkan niat-niatmu yang baik itu, kau boleh tunjukkan Bapak Ibu Saudara, supaya tidak sia-sialah engkau di tengah-tengah kehidupanmu itu. Lalu apa? Yang ketiga adalah tujuan terang itu apa? Tujuan terang itu selain memberikan manfaat bagi orang lain, bagi sekelilingmu, bagi saudaramu, maka tujuan terang itu memuliakan nama Tuhan. Saudara semampu memuliakan nama Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari perkataanmu, sikapmu, janjimu kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah kehidupanmu lakukan yang baik. Ya, lakukan yang baik, dan biarlah tujuan terang yang telah Tuhan berikan bagimu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan adalah pekerjaan setiap orang beriman kepada Dia. Supaya kenapa? Melalui Injil Matius ini, maksud dari tujuan Matius menuliskan itu supaya orang Kristen tidak mengalami kesia-siaan dalam mengikut Kristus. Jangan kita sia-sia mengikut Kristus tengah-tengah kehidupan kita, tetapi biarlah tahun baru 2026 ini boleh diawali dengan melakukan hal-hal yang baik, menunjukkan terang itu, bahkan menyalakan terang di tengah-tengah dirinya melalui sikap dan perbuatannya, bahkan melalui kebaikan-kebaikan yang akan kamu lakukan dalam hidupmu setiap hari. Selamat menabur kebaikan bagi kita semuanya. Dan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, ajarlah kami untuk melakukan kebaikan dan terang itu boleh bercahaya bagi banyak orang dan sekeliling kami. Dan biarlah terang itu tidak akan pernah padam dalam kehidupan kami dengan perbuatan iman kami. Maka terang ilahi yang ada dalam diri kami boleh kami tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam menjalani tahun baru 2026 bersama dengan keluarga, anak-anak, dan sahabat dan sekeliling kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.